Sekarang kita belajar mempelajari surat Yusuf. Surat Yusuf ini kalau kamu sedih, kamu bisa baca satu surat, kemudian baca juga artinya, ayat demi ayat ya. Al-Quran terjemahan ada yang per kata, ada juga yang seperti ini ya. Kalau tidak punya download, ada download Al-Quran yang bisa di-download di HP, dibaca di HP gitu ya, atau di tab. Dan kita mulai ya. Ini di ayat kedua. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi kita harus bisa bahasa Arab, belajar pelan-pelan dari Al-Quran ini. Kita bisa baca artinya dulu gitu ya, baru nanti cari metode pembelajaran bahasa Arab yang menarik buat kamu. Kalau sekarang saya belum menemukan cara belajar bahasa Arab yang metodenya bagus, tapi sangat disarankan untuk bisa berbahasa Arab karena Al-Quran ini kan Allah menurunkannya berupa berbahasa Arab. Kemudian ayat selanjutnya di sini kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk semuanya, buat kamu juga berarti buat kita semua, buat saya. Jadi sebelum itu kita semuanya ini termasuk orang yang tidak mengetahui. Nah, di sini kisahnya Nabi Yusuf mulai di ayat keempat. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang. Ya, 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Dan selanjutnya di ayat itu, ayat kelima ya. Dia, ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Nah, di sini saudara-saudara dari Nabi Yusuf ya yang Allah kisahkan. Tapi dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan sekarang, kita semua itu bukan cuma saudara, sama orang tua kita pun itu kita jangan menceritakan mimpi kita kepada orang tua kita. Kalau karakter orang tua kita itu seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang ada di kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf ini. Dia bisa ayahmu, kalau di sini kan Nabi Yusuf ayahnya bijaksana ya. Jadi Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Kalau di kita bisa saja ayahmu tidak seperti ayahnya Nabi Yusuf, atau ibumu tidak bisa seperti ayahnya Nabi Yusuf ini. Jadi jangan ceritakan kepada ibu, jangan juga ceritakan kepada
ayah. Contohnya gimana sih? Contohnya itu seperti jurusan kuliah, profesimu. Waktu kecil pernah kan punya cita-cita, saya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, pramugari, atau apapun itu. Kemudian kamu ceritakan itu ke ibumu. Ternyata ibumu tidak setuju, Kak. Kamu menjalani profesi itu di saat dewasamu. Contoh. Dulu saya punya cita-cita mau jadi dokter. Terus saya ceritakan itu ke ibu. Tahu nggak apa yang terjadi? Ibu saya menentang itu. Dia tidak mau saya menjadi dokter. Alasannya apa? Jadi dokter itu capek, tidak ada hari libur. Malam-malam rumahmu diketuk. Dok, anak saya sakit. Dok, istri saya melahirkan. Itu yang ibu saya tahu tentang seorang dokter. Jadi dia membujuk saya untuk tidak jadi dokter. Tapi saya tetap punya cita-cita jadi dokter. Kemudian saya juga punya cita-cita lain. Jadi sebetulnya profesi ini banyak ya. Banyak. Tapi apapun profesi yang saya sebutkan tadi, ibu saya tidak menyukainya. Banyak sekali alasan. Jadi pramugari, dia tidak suka. Dia bilang pramugari itu karir yang tidak bisa dilakukan setelah menikah. Justru itu yang saya cari. Justru setelah menikah ya tidak usah terbang lagi, tidak usah dinas lagi, ya kan? Di rumah menghasilkan uang dari rumah pun bisa. Itu pikiran saya dulu. Saya tidak mau seperti ibu saya yang punya 2 pemimpin, suaminya dan pemimpin di kantornya. Ya, bukankah itu sangat melelahkan? Kemudian jurusan yang orang tuamu sukai dengan jurusan yang kamu minati, yang kamu ahli di sana, itu biasanya berbeda. Jadi di sini ayat ini sangat jelas ya. Mereka akan membuat tipu daya untukmu. Kemudian selain jurusan, kampus ya, perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi yang kamu pilih itu tidak diizinkan dengan banyak alasan. Kamu punya rencana kuliah di Bandung, ibu kamu tidak suka. Oke? Kamu sudah diterima di satu perguruan sekolah tinggi, tapi ibumu tidak suka karena jurusannya tidak yang keren gitu ya. Atau dulu juga saya pernah mau jadi perawat, sudah mendaftar di sekolah keperawatan, tapi ibu saya juga tidak mengizinkan. Lucunya dia menganggap profesi perawat itu bisa dimarah-marah oleh dokter, lebih tidak baik daripada dokter. Lucunya di mana? Lucunya jadi dokter saya dilarang, jadi perawat pun saya dilarang. Waktu mau memilih jurusan kedokteran, dia ragu bahwa saya bisa untuk jadi dokter di kampus itu gitu ya.
Ragunya gimana? Waktu SBMPTN itu kan ada soalnya dibawa pulang ya, tes tulis kan ada 2 tes, ada yang lewat SBMPTN, ada SMPTN yang terakhir, ada yang lewat rapor yang pertama jalur undangan. Jadi waktu itu saya lewat yang SBMPTN. Sampai rumah itu soalnya dilihat sama ibu saya. Dia marah besar. Kenapa? Soal ujian yang saya bawa pulang bersih, tidak ada coretannya. Kemudian dia mulai ragu sama saya. Pantas saja sekolah swasta kamu tidak diterima. Begini yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan? Soalnya bisa bersih begini. Apa yang kamu isi? Dia marah sekali. Marahnya itu memang betul-betul marah. Jadi situ ya, jangan pernah ceritakan mimpimu kepada siapapun, saudara-saudaramu, orang tuamu. Kalau ibumu kayak ayahnya Nabi Yusuf, saya kira enggak masalah. Kita lanjut ya ke ayat ke 78. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Dalam kisah ini kalau kita ke kehidupan sekarang, kita analogikan ya ke kehidupan sekarang, dalam bersaudara itu kan pasti ada yang terlihat lebih disayang oleh ayah atau lebih disayang oleh ibu. Kalau dalam kasus sekarang gitu ya, contoh di saya itu ibu ya, bukan ayah yang kelihatan mencintai saudara saya lebih daripada dia ke saya ya. Seperti jurusan kuliah waktu itu saya pernah diterima di Bandung logistik. Jadi di sekolah tinggi dari SMA dapat undangan buat kuliah di sana di Bandung. Jadi sebetulnya Bandung itu target kota yang saya tuju. Tapi ternyata ibu saya tidak setuju. Nah, sedangkan kakak saya dia itu kuliahnya di Jogja sesuai dengan jurusan yang ibu saya mau. Kedua kakak saya itu pilihan jurusan yang dia ambil dan dia keterima di sana. Itu ibu saya bangga. Dia seperti jadi kisahnya seperti kisah dalam surat Yusuf ini. Jadi yang berlaku sebagai saudaranya Nabi Yusuf di sini saya ya. Jadi kakak saya
lebih dicintai ibu daripada saya. Kelihatannya seperti itu. Ya, kalau di kalian mungkin beda-beda. Ada yang terlihat ayah kalian lebih mencintai adik perempuan kalian, ayah kalian lebih mencintai kakak perempuan kalian. Intinya ayah lebih mencintai saudara kalian yang lain. Seperti ini, seperti ayahnya Nabi Yusuf yang terlihat lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada 10 saudaranya yang lain. Gitu ya. Dibanding-bandingkan, dibangga-banggakan. Oke?